Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Anggreni, NIM 71014-22266 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemaparan terkait materi pendekatan pembelajaran aktif sebagai tugas dalam psikologi pendidikan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian pembelajaran aktif, yang kedua ada metode pendekatan pembelajaran aktif, yang ketiga ada ciri-ciri pembelajaran aktif, yang keempat ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran aktif, yang kelima ada perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif, dan yang terakhir ada cara membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu ada pengertian pembelajaran aktif. Menurut Warsono 2012, active learning atau biasa disebut dengan pembelajaran aktif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran, seperti mencari informasi, mengolah informasi, dan menyimpulkan untuk kemudian diterapkan atau dipraktikkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang membuat peserta didik tidak tertekan dan senang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa strategi pembelajaran ini itu dikenal dengan pendekatan student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yakni di sini bukan berarti sepenuhnya itu diserahkan kepada siswa, melainkan ada peran guru atau dosen, namun mereka itu lebih bertindak sebagai fasilitator dalam belajar. Jadi di sini yang berperan lebih aktif itu siswa, sedangkan guru atau dosen itu bertindak sebagai fasilitator saja. Komunikasi yang dibangun dalam proses pembelajaran adalah komunikasi banyak arah atau multiple way communication. Dalam konteks ini, siswa dituntut lebih aktif tetapi tetap dalam koridor pengawasan dan bimbingan guru. Adapun unsur-unsur pembelajaran aktif ini bisa disingkat dengan mikir atau M itu sebagai mengalami atau mengamati, I itu interaksi, K itu komunikasi, dan R itu refleksi. Selanjutnya ada metode pendekatan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Jadi, metode pendekatan pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif itu salah satunya ada pendekatan konstruktivisme. Apa itu pendekatan konstruktivisme? Jadi, pendekatan konstruktivisme ini adalah pendekatan yang fokus pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat siswa lebih aktif karena siswa pendekatan konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses pencapaian pengetahuan, bukan hasilnya. Jadi, pendekatan konstruktivisme ini adalah pendekatan pembelajaran yang fokusnya itu pada proses pembelajaran yang dilakukan, bukan pada hasil pembelajarannya. Makanya, ini sangat tepat untuk diterapkan pada pembelajaran aktif. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran aktif. Yang pertama ada pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui. Yang kedua ada refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru potensial, mengundang dialog di dalam kelas sehingga memungkinkan muncul pengalaman dan pengetahuan baru. Yang ketiga ada pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi high order thinking atau pemikiran tingkat tinggi atau biasa disebut dengan berpikir kritis. Terus yang keempat ada diskusi, melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan memecahkan masalah dalam metode belajar kooperatif dan interaktif. Yang kelima ada self-explanation, adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman siswa baik kepada temannya maupun kepada guru, memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir ada vicarious learning yang diperoleh pada saat siswa menyaksikan pembelajaran mengenai topik tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran aktif. Jadi tadi kita sudah mendengar
seputar apa itu pembelajaran aktif. Mungkin yang kita dengar tadi itu sepertinya pembelajaran aktif itu sangat positif atau tidak memiliki kelemahan. Namun di samping itu ternyata pembelajaran aktif juga memiliki kelemahan. Baik, kita akan bahas dulu kelebihan dari pembelajaran aktif. Itu yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Ini sudah jelas ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran aktif ini memang berpusat pada peserta didik. Sedangkan guru atau dosen itu hanya berperan sebagai fasilitator. Terus yang kedua ada penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Jadi di sini tuh ditekankan pada menemukan pengetahuan, bukan hanya sekedar menerima pengetahuan dari guru. Terus yang ketiga ada sangat menyenangkan. Terus yang keempat ada memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Yang kelima ada menggunakan metode yang bervariasi. Yang keenam ada menggunakan banyak media. Dan yang terakhir ada disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Itu tadi kelebihan-kelebihan dari pembelajaran aktif. Di samping itu, terdapat kelemahan dalam pembelajaran aktif, di antaranya yaitu yang pertama, ada peserta didik sulit untuk mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Terus yang kedua, ada pembahasan terkesan ke segala arah dan tidak terfokus. Selanjutnya, ada perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif. Pertama, ada pembelajaran konvensional ini berpusat pada guru, sedangkan pada pembelajaran aktif ini berpusat pada peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran aktif ini adalah student center, di mana fokus utamanya itu berpusat pada peserta didik. Beda lagi pada konvensional atau yang biasa kita lakukan itu semuanya berpusat pada guru atau guru itu sebagai sumber informasi utama di mana peserta didik di situ hanya berperan untuk mendengarkan atau ditekankan untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Terus yang kedua ada penekanan pada menerima pengetahuan, sedangkan pada pembelajaran aktif ini penekanan pada menemukan informasi atau menemukan pengetahuan. Ya seperti tadi bahwa di konvensional itu siswa hanya sebatas mendengarkan atau menerima pengetahuan yang dijelaskan oleh guru. Sedangkan pada pembelajaran aktif itu siswa lebih berperan dalam menemukan sendiri informasi atau pengetahuan. Terus yang ketiga ada pada pembelajaran konvensional itu kurang menyenangkan, sedangkan pada pembelajaran aktif ini sangat menyenangkan. Kemudian yang keempat, ada kurang memberdayakan semua, sedangkan pada pembelajaran aktif ini memberdayakan semua indera dan potensi anak didik. Ya karena tadi bahwa di sini yang berperan utama itu adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu nantinya akan memberdayakan semua indera yang mereka miliki dan potensi mereka, seperti itu. Terus selanjutnya ada menggunakan metode yang monoton, yaitu hanya sebatas guru menjelaskan dan siswa mendengarkan, sedangkan pada pembelajaran aktif itu menggunakan banyak metode. Jadi disesuaikan dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Terus yang selanjutnya ada kurang banyak media yang digunakan, sedangkan pada pembelajaran aktif ini menggunakan banyak media. Terus yang selanjutnya ada tidak perlu disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan pada pembelajaran aktif ini disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Itu dia perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif. Baik, selanjutnya ada cara membuat siswa aktif dan kreatif. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait apa itu pembelajaran aktif dan seberapa penting pembelajaran aktif bagi siswa. Jadi di sini akan diuraikan mengenai cara untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Yang pertama ada menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disingkat dengan PAIKEM atau P itu pembelajaran, A itu aktif, I itu inovatif, K itu kreatif, E itu efektif, dan M itu menyenangkan.
Contoh modelnya atau contoh model pembelajaran PAIKEM ini misalnya seperti diskusi, role playing, membuat proyek, dan sebagainya. Terus yang kedua, ada memberikan beberapa pilihan cara dalam mengerjakan tugas sehingga siswa dapat menyesuaikan dengan hobi, bakat, dan minatnya. Misalnya, di sini guru memberikan tugas presentasi. Kemudian guru tersebut itu dapat memberikan pilihan bagaimana siswa menyajikan presentasinya. Misalnya, siswa boleh mempresentasikan dalam bentuk infografis, slides, gambar, video, dan lain sebagainya. Terus cara yang ketiga ada memberikan kegiatan pembelajaran non-rutin. Contohnya yaitu ada pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin, misalnya siswa berdiskusi, dan lain-lain. Non-rutin di sini itu dimaksudkan agar siswa itu tidak merasa bosan karena terus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Makanya perlu dilakukan kegiatan pembelajaran yang non-rutin seperti contohnya tadi yaitu kegiatan diskusi. Diskusi ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat, atau memberikan tanggapan. Selanjutnya ada cara yang keempat, yaitu dengan mengajak siswa berpikir kritis. Cara membuat siswa berpikir kritis adalah dengan memberikan jenis pertanyaan yang tidak hanya dapat dijawab dengan sesuatu yang pasti, atau biasanya what, pertanyaan what gitu. Jadi pertanyaan what atau apa itu kan sudah jelas jawabannya, yaitu sudah pasti, sudah dapat dipastikan itu jawabannya. Nah, di sini peran guru untuk mengajak siswa berpikir kritis itu dengan mengajukan pertanyaan yang tidak hanya seputar what atau hanya seputar apa saja. Namun lebih ke pertanyaan how seperti bagaimana atau pertanyaan why atau mengapa. Di situ akan mengajak siswa untuk berpikir lebih kritis terkait sebuah persoalan. Terus cara yang kelima ini ada making mistakes is okay. Di sini tuh maksudnya terkadang tuh banyak siswa itu merasa takut untuk melakukan kesalahan. Padahal kesalahan itu adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa. Maka dari itu, peran guru di sini itu harus meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan belajar adalah hal yang biasa dan tidak apa-apa. Supaya siswa tidak takut untuk membuat kesalahan, guru dapat melakukan pola penilaian kombinasi, yaitu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajarannya atau prosesnya. Jadi tidak hanya menilai pada penilaian akhir saja, namun pada proses pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan merasa bahwa usahanya untuk mendapatkan perhatian dan usahanya tersebut dalam pembelajaran itu mendapatkan perhatian dan apresiasi dari guru. Maka dari itu nantinya akan membuat siswa untuk termotivasi karena ternyata proses itu akan mempengaruhi nilai mereka, bukan hanya pada penilaian akhir saja yang mungkin saja kebanyakan siswa akan memilih untuk tidak aktif di kelas dan akan memaksimalkan belajar mereka itu hanya pada penilaian akhir saja karena penilaian itu hanya diambil pada saat penilaian akhir saja, seperti itu. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.